Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sediakanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda aib, karena Engkaulah ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia, kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa menghadap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, dan memasukkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, dan perkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu ya Allah sampai ke langit. Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar, ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menemukan aku kembali, dan dari samudera kaya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaan-Mu ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah Kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilan-Mu sepanjang hari, sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang yang mengikhtiarkan celaka. Ya, kita perhatikan devosi Mazmur 73 ini, kenangan dan pengharapan. Ada seorang profesor yang pernah mengajar, the greatest enemy of faith is forgetfulness. Artinya, musuh utama dari iman adalah kelupaan. Karena itu penting bagi kita untuk selalu mengingat berbagai perbuatan Allah yang ajaib dalam hidup kita. Kenangan tersebut memampukan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita dalam kesusahan, baik saat ini maupun masa yang akan datang. Di dalam Mazmur yang kita baca ini, umat yang sudah lanjut usia, yakni orang-orang yang tetap menjaga imannya tetapi usia semakin bertambah, ia hidup hanya bergantung kepada Tuhan. Bahkan kita perhatikan dalam ayat 17,
bergantung pada Tuhan sejak masa kecil, ya. Bahkan pemazmur menggambarkan bahwa ia sudah bergantung pada Tuhan sejak ada dalam kandungan. Karena itu ketika berada dalam bahaya, ia meminta Tuhan melepaskan dari tangan orang fasik yang membahayakan dirinya. Dan pemazmur percaya bahwa Tuhan yang sudah membuatnya mengalami banyak kesusahan, malapetaka, Tuhanlah yang telah menyelamatkannya pada masa yang lampau dan yang akan menolongnya dari waktu ke waktu. Nah, inilah yang dimaksud profesor itu, ya, musuh utama dari iman adalah kelupaan. Artinya melupakan bagaimana karya Tuhan yang dia alami. Tetapi justru orang percaya selalu mengingat itu, sehingga dalam perjalanan hidupnya dia senantiasa bersandar dan bergantung kepada Tuhan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan Tuhan selalu ada di masa hidupnya, ya, dari waktu ke waktu selalu ada. Dalam ayat 13, Daud meminta agar musuhnya mendapat malu dan musnah, ya, karena Tuhan yang akan menyatakan semua orang yang telah menyerangnya, ya, mengikhtiarkan kematiannya. Nah, pemazmur mengingatkan permintaannya agar Tuhan menghukum musuhnya dengan cara menceritakan dan memasyurkan keadilan Tuhan. Bahkan pemazmur kembali memuji keadilan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya, ya, keadilan Tuhan yang dinyatakan sampai ke langit, ya. Di sini yang diminta pemazmur adalah Tuhan yang adil kembali menolongnya dan ia akan memberikan keselamatan kepadanya dari pengejaran para musuh. Nah, perjalanan orang percaya kita semua bukanlah perjalanan yang mudah. Pemazmur mengalami banyak kesulitan selama hidupnya. Dari muda sampai tua dia selalu mengalami tantangan, bahkan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dan pertolongan yang Tuhan berikan melahirkan iman dan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberikan keadilan kepada mereka yang senantiasa bersandar kepada Tuhan dan akan memberikan hukuman kepada mereka yang jahat. Ketika kita berada dalam kesulitan dan mulai meragukan pertolongan Tuhan, ingatlah, jangan lupa, ya, ingatlah kembali saat di mana Tuhan memberikan pertolongan dan perlindungan. Mari kita belajar. Kalau ada lagu Hitunglah Berkatmu, kita belajar bagaimana kita mencatat di sini maksudnya mengingat-ingat bagaimana berkat dan pertolongan Tuhan yang sudah kita alami. Sehingga semua itu menjadikan kita tetap semangat bahwa kalau masa lalu Tuhan menolong, masa sekarang Tuhan menolong, bahkan masa yang akan datang pun dengan segala kesulitan dan tantangannya, Tuhan pasti menolong. Itulah iman yang kita mau tetapkan dalam diri kita, seperti pemazmur ketika dalam kesusahan dia bergantung kepada Tuhan. Bahkan di masa-masa yang selanjutnya dia tetap bergantung kepada Tuhan, sehingga dia betul-betul mengalami pertolongan. Tuhan yang sama disembah oleh pemazmur, demikian juga Tuhan yang sama pada hari ini kita puji, kita sembah. Dia yang juga akan memberikan pertolongan bagi mereka yang bersandar dan berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.